sampaikan materi yang keempat yang bertemakan Rancang Bangun Ekonomi Islam. Sebelum masuk dalam rangkaian acara, saya, Anas Nisrina Horunisa, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara Forsebi Basic Education pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki inti acara yakni pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator Saudara Haris. Kepada Saudara Haris, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Anes selaku Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya kembali lagi untuk menjadi moderator dan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Salam beringat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana nih teman-teman? Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini udah hari keempat kita FBE ya. Udah hari keempat. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan ya mungkin jangan jadikan ini sebagai kendala teman-teman, jadikan ini sebagai hal yang luar biasa. Mungkin ini nikmat yang luar biasa juga dari Allah, karena mungkin kita secara virtual, mungkin ada hikmah di baliknya, menuntut ilmu secara virtual. Tapi rasanya tidak sia-sia karena ada ilmu nantinya, ilmu yang luar biasa yang akan disampaikan juga oleh pemateri yang luar biasa, yakninya Mas Fauzan nantinya ya. Pemateri kita pada malam hari ini yakni Rancang Bangun Ekonomi Islam. Materi kita mungkin ini lebih terkait bagaimana sih apa yang perlu kita rancang terlebih dahulu sebelum kita membangun perekonomian Islam ke depannya. Apa seharusnya yang lebih kita kuatkan sebelum kita membangun ekonomi Islam itu sendiri. Mungkin teman-teman udah pada penasaran dengan materi kita nantinya. Sebelum kita persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Nama beliau Fauzan Husaini. Beliau lahir di Tebing Tinggi tanggal 22 Mei tahun 1995. Pengalaman kerja beliau pada tahun 2007 sampai 2018, beliau merupakan customer service representatif dari PT VIDS Project untuk Telkom Malaysia. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai sekarang, beliau merupakan asisten akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019, beliau merupakan spesialis staf dari Rektor Universitas Widya Mataram. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2019, beliau merupakan jurnalis majelis Dikti Libang Ahmadiyah. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau merupakan asisten akademik di Universitas Widya Mataram. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau merupakan asisten riset di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dan pada tahun 2020, beliau merupakan superior Political Research Consulting. Riwayat pendidikan beliau melamatkan strata 1 pada tahun 2016
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UN Sunan Kalijaga dan menamatkan strata 2 atau pasca sarjana di Master in Economic Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lanjut ke seminar yang pernah beliau ikuti. Yang pertama tahun 2016 ada seminar presenter at 4th ASEAN International Conference on Islamic Finance Malaysia. Tahun 2008 presenter at International Conference on Islamic Economic and Finance Inclusion UMY. Dan sampai tahun 2019 beliau jadi presenter at International Conference on Accounting Business and Economic UII. Selanjutnya penelitian beliau pada tahun 2016, jurnal penelitian beliau dengan judul Consumption Behavior Toward Muslim Student in Yogyakarta, ACAM Approach JRIP Journal tahun 2018, Does Islamic Finance Development Reduce Poverty? Selanjutnya 2018 Optimizing Modal Empowerment of Cash Wakaf through Bank of Wakaf and CMA as an instrument poverty alleviation. Kemudian tahun 2019 Does Islamic Banking Financing to Poor? Selanjutnya berikut ada artikel beliau yang diterbitkan di Surat Kabar. Yang pertama itu artikel beliau dengan judul Investasi dan Tantangan Bonus Demografi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya ada artikel beliau dengan judul Mengapa Akad Salam Kurang Diminati LKS yang juga direpost oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya antisipasi eskalasi perang dagang yang juga diterbitkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Kemudian ada artikel beliau Mengembalikan Kepercayaan Ekonomi yang juga diterbitkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya keindustrialisasi prematur Indonesia yang juga dipost oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Dan yang terakhir ada artikel beliau dengan judul Menguji Klaim Pemerintah Mengenai Utang Luar Negeri yang juga diterbitkan oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Baik teman-teman, dari CV beliau sudah kita lihat. Beliau sangat luar biasa, apalagi terkait tentang perekonomian Islam. Begitu banyak pengalaman kerja beliau dan begitu banyak juga riset yang telah beliau lakukan. Untuk itu teman-teman sekalian, galilah ilmu yang banyak dari orang yang luar biasa ini, supaya teman-teman tidak terlalu penasaran lagi. Mari kita persilakan kepada pemateri kita untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Mas Fauzan, kita persilakan. Oke, cek. Suaranya aman nggak? Aman, Mas. Aman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini sebenarnya agak susah ya saya isi FGE tapi online gini karena materi saya tuh biasanya dikit banget. Sisanya ya interaksi aja sama teman-teman. Tahun lalu kalau salah kebanyakan interaksi. Nah, oke, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke. Saya nggak tahu ya, teman-teman mungkin udah mulai ngerasa bosan hidup di tengah pandemi, webinar, segala macam.
saya cuma bertahan nonton webinar itu mungkin sebulan, sisanya saya udah males webinar karena ya menurut saya nggak solutif gitu ya buat pandemi. Semoga teman-teman punya cara pandang yang berbeda daripada saya. Karena kalau teman-teman punya cara pandang yang sama kayak saya, nggak akan ada yang laku tuh webinar. Oke. Ya, saya sebenarnya pembicara pengganti ya. Kalau di istilah kitab jurumiyah itu apa? Naibul Faqih. Ya, jadi saya nggak akan bahas materi terlalu banyak. Kemudian saya juga nggak akan presentasi PPT karena saya tinggal di kampung sekarang dan koneksi juga agak sulit banget. Jadi saya mengefisiensikan kapasitas internet yang ada. Jadi saya nggak akan tampil PPT segala macam. Ini seharusnya materi diisi oleh Pak Koyum dan gap saya sama Pak Koyum itu jauh banget. Jadi saya nggak akan mengambil porsi Pak Koyum secara keseluruhan. Mungkin teman-teman nanti juga bakal dapat materi langsung dari Pak Koyum. Nah, sebetulnya buat saya pribadi FBI itu tidak dominan soal materi. Jadi FBI itu ini kalau suara saya nggak kedengeran, tolong di confirm ya. Iya Mas. Ya, ini Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Mas, Saya agak kayak... ada suara kresek-kresek gitu. Oh gitu ya. Sekarang Iya, gimana? Aman nggak? Udah Mas. Masih ada kresek. Udah Mas. Masih ada. Udah. Udah. Ya, ini pas mau acara ini saya kehilangan headset. Jadi ini saya otak-atik untung ada mikrofon. Ya ini saya jadi kayak selfie, ngerekam sendiri, terus ngobrol sok-sokan, bikin materi segala macam gitu ya. Karena nggak ada interaksi sama sekali gitu. Ini berat banget nih. Aduh. Oke. Sorry ya. Karena saya geli sendiri ngeliat wajah sendiri di sini. Oke. Iya. Saya tahu teman-teman semua udah lama banget ya pandemi, kemudian webinar dan segala macamnya. Saya nggak bisa ngebayangin kuliah di tengah pandemi gitu ya. Dan saya bilang teman-teman itu generasi hebat gitu, bisa bertahan di tengah kebosanan pandemik gitu, tengah rutinitas segala macam, kuliah online segala macam. Betapa malesnya dengerin dosen yang ngomongnya gitu-gitu aja gitu ya, ngejok tapi nggak ada yang ketawa segala macam. Oke. Ya, saya sebenarnya saya agak ngehindarin topik bicara soal ekonomi syariah terlalu jauh ya. Karena bicara soal ekonomi syariah itu perlu dibedakan mana konteks emosional keagamaan, kemudian mana soal ekonomi Islam sebagai sebuah gagasan yang masih membutuhkan riset yang lebih jauh. Kalau misalkan kita bicara ekonomi Islam sebagai bagian dari emosional keagamaan, maka pola delivery-nya, penyampaiannya akan seperti dakwah dan segala macam. Nah, saya menghindari arah ke sana karena mungkin teman-teman pernah baca ayat Al-Quran gitu ya. Kalau nggak salah bunyinya kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Jadi sederhananya Allah itu nggak suka sama orang-orang yang ngomong doang gitu, tapi apa yang diomongin itu nggak dilakuin gitu. Nah, itu tantangan buat teman-teman yang nantinya jadi akademisi, jadi pendakwah. Nah, kalau teman-teman baca soal rancang bangun ekonomi Islam, kebanyakan literatur berbahasa Indonesia isinya akan sama. Isinya sebuah bangunan, fondasi-fondasi dan segala macamnya. Nah, nanti ada akhlak segala macam gitu ya. Ada Islam, ihsan gitu ya. Tapi sebetulnya itu pun masih dalam proses diskusi gitu. Jadi tidak ada satu teori yang diadopsi oleh semua kelompok
atau mazhab dalam ekonomi Islam. Gitu. Tapi saya pribadi lebih meyakini bahwa sebetulnya fondasi utama dalam ekonomi Islam itu adalah moralitas. Kalau teman-teman baca paper yang ditulis oleh Umar Chapra, ada satu paper yang secara khusus mengatakan bahwa satu paper yang secara khusus ditulis oleh Umar Chapra bahwa fondasi utama dari ekonomi syariah itu adalah moralitas. Jadi sebagus apapun teori atau konsep yang dikembangkan dalam ekonomi syariah, ketika itu tidak bisa mengikat moralitas si pelaku ekonomi Islamnya, maka sebetulnya dia sedang tidak menerapkan prinsip ekonomi syariah. Nah, apa saja moralitas yang dimaksud dalam teorinya si Umar Chapra? Nah, salah satunya adalah memberikan persepsi keadilan terhadap semua orang. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak berangkat dari sini, teman-teman tanpa sadar bakal sering membenarkan bahwa selama ini dicap halal gitu ya, selama ini dicap syar'i, teman-teman akan dengan mudah mengatakan bahwa oh udah kita nggak usah mikirin apapun, ini udah syariah kok. Nah, ketika misalkan kita melakukan satu praktek ekonomi syariah, tetapi moralitas kita justru malah mengganggu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai universalisme gitu ya, maka sebenarnya kita sedang tidak menerapkan ekonomi syariah. Udah segitu aja materi saya. Oke. Ini nih, sorry ya. Ini lagi-lagi saya shock gitu ya. Untungnya saya gak jadi dosen di era pandemik gitu, karena kalau jadi dosen di era pandemik itu awkward banget kayak gini nih. Oke. Oke, kita singgung dikit. Kebetulan selama pandemi ini saya benar-benar jauh dari dunia akademik gitu ya. FYI gitu, saya lebih banyak cenderung di praktik di pertanian. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya melihat ada potensi yang bisa diterapkan dari nilai-nilai ekonomi syariah. Teman-teman, mungkin di sini banyak banget yang jurusan perbankan syariah. Saya nggak terlalu yakin, mungkin teman-teman bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya proses penerapan profit sharing dalam real gitu. Mungkin yang teman-teman pahami bahwa profit sharing itu ya bagi untung, net profit gitu ya, bukan revenue sharing gitu ya, yang pendapatan bruto segala macam. Nah, sebetulnya aspek utama yang diperhatikan dalam semua transaksi-transaksi dalam ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya sekedar akadnya itu syar'i, tapi apakah akad-akad itu bisa memberikan nuansa keadilan bagi kedua belah pihak. Misalkan gitu ya, misalkan kita kerjasama gitu ya dengan orang, kemudian let's say misalkan kita jualan barang gitu, barang A, kemudian kita jual, okay. Harga aslinya katakanlah 5.000, terus kita jual seharga 1 juta dengan dasar bahwa si pembeli itu tidak tahu harga pasar dari si penjual. Meskipun si pembeli itu sepakat untuk membeli pada range harga sekian, ini sebetulnya sudah melanggar moralitas ekonomi syariah. Kenapa? Ada kondisi yang tidak memenuhi, ada kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang utuh, sehingga pada kondisi ini ada salah satu pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman berangkat dari konsep antarodim minkum gitu ya, keridoan di antara kedua belah pihak, mungkin ini oke-oke aja, jalan gitu ya. Wah, ini udah transaksinya boleh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat ini dari aspek apakah transaksi ini sudah mencerminkan keadilan antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi,
tentu ini bermasalah gitu ya. Saya nggak akan bilang ini tidak Islami gitu ya, tapi ini bisa diperdebatkan gitu. Karena ada aspek keadilan yang tidak dipenuhi dalam transaksi tersebut. Nah, kemudian ini total ada berapa pesertanya? Seharusnya itu 180-an lebih, tapi mungkin 180. ya. Wait, ini saya lihat total ada 139. Wah, banyak banget ya. Alhamdulillah, Mas. Oke. Iya. Oke. Gini aja deh. Saya pengen lebih banyak tanya jawab aja ya. Mungkin nanti dipancing sama panitia. Saya tahu peserta-peserta itu mungkin agak canggung buat nanya gitu ya. Karena saya udah lama banget nih nggak ngobrol akademik gitu. Gini, ketika teman-teman nanti selesai dengan kuliahnya dan segala macamnya, terus kemudian teman-teman ada yang nggak bekerja di dunia ekonomi syariah, tentu teman-teman tetap harus relevan dengan dunia real di sana gitu ya. Apakah teman-teman tetap menerapkan ekonomi syariah dalam konteks ya literally-nya itu ekonomi syariah gitu ya, segala macam, misalkan teman-teman secara umum menolak transaksi-transaksi yang tidak syariah, atau mungkin teman-teman harus berdamai dengan itu ketika teman-teman di lapangan tidak punya pilihan gitu. Mungkin teman-teman sekarang agak diuntungkan karena teman-teman ada di lingkungan yang semuanya jurusannya syariah, ekonomi syariah. Tapi ketika teman-teman di luar gitu, teman-teman akan dihadapkan pada situasi di mana saya kalau nggak ngambil, saya gini, misalkan teman-teman dapat kerja di perbankan konvensional di tengah pandemi. Teman-teman kan pasti baca di media gitu ya, bahwa salah satu dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi adalah pengangguran gitu ya. Oke. Apa ya? Rationality yang teman-teman punya, teman-teman nggak akan punya opsi banyak untuk punya pekerjaan gitu. Jadi once misalkan teman-teman dapat kerja dari bank konvensional, saya pengen tanya, mau diambil atau nunggu lamaran bank syariah? Satu aja deh, satu orang. Saya nggak akan bilang benar atau salah. Ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab? Oke, Nini, silakan. Saudari Nini. Saya Nini Adinia dari kelompok Al-Saibani, prodi akuntansi syariah. Kalau saya di posisi itu, akankah jika ditawari pekerjaan di bank konvensional, apakah saya akan menerima atau saya nunggu yang bank syariah? Kalau menurut saya, kita balik lagi sih Kak, karena kita udah belajar ya bagaimana agama ini. Pasti kan namanya rezeki, kematian ya udahlah, pasti udah ada. Nah ketika ada yang ada yang halal, ngapain gitu ke yang haram juga. Lagian kan pasti dapetnya juga udah sama segitu rezekinya. Begitu Kak. Oke. Thank you. Ada yang berbeda pendapat? Sama Kak. Jadi tadi kesimpulannya diambil atau enggak? Tidak, saya tidak akan mengambil itu. Karena pasti kalau saya menghindari yang haram, pasti Allah kasih yang lebih baik gitu. I see, oke. Thank you. Ada yang punya pendapat lain? Izin berjawab, Pak? Boleh, siap, monggo. silakan. Ini sorry, wait. Ini saya tuh kayak lagi kuis gitu. Lagi kuis live gitu ya. Oke, silakan. Aneh banget nih. Ayo, ya, Muhammad sudah. Kalau saya sendiri sih ambil, Pak. Ya sebagai ya di masa pandemi sebagai laki-laki lah yang memang kalau sudah berkeluarga pasti mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita, gitu, Pak. Karena saya rasa bank konvensional itu
kenapa bisa dikatakan riba di sana Pak? Kan kenapa tidak boleh? Itu kan kalau kita mengambil ribanya itu Pak, sebagai nasabah itu kalau kita mengambil ribanya itu baru di sana tidak diperbolehkan. Tapi kalau tidak mengambil riba itu kan tidak masalah seperti itu Pak. Oke, thank you ya. Ini ada satu lagi barangkali. Ada lagi? Saya Kak. Oke, ya, silakan. Saya akan mengambil karena itu kan kesempatan ya. Kalau misalnya kita ngomong nggak akan ngambil tuh kayak kalau ngomong tuh emang gampang gitu. Kalau hati kan nggak bisa ya. Kalau misalnya benar-benar akan jika kita terjadi beneran di suatu kesempatan itu dikasih bahwasanya tuh aku tuh dikasih yang bank konvensional dulu kan pengumumannya, terus yang syariahnya ternyata nanti. Tapi kan itu kayak seolah-olah itu udah menjadi takdir juga sih. Oke, thank you. Anyway, itu suara TV siapa ya? Oke, aman ya. Oke, thank you banget yang udah jawab ya. Saya nggak akan ngejudge itu benar atau salah gitu ya, karena bukan kapasitas saya. Gitu ya. Saya menghindari untuk bicara soal halal haram. Itu kan kapasitasnya ahli fikih gitu ya. Ini bukan pembelaan gitu, emang bener aja. Oke. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman kan di sini masih kuliah gitu ya. Beruntung kalau misalnya teman-teman masih semester awal. Gitu. Teman-teman mungkin akan lulus di periode yang baru atau periode normal yang lama gitu ya. Saya nggak akan belum berani bilang normal yang baru. Gitu ya. Jangan-jangan kalau ada vaksin kita balik lagi ke normal yang lama. Gitu. Itu masalah persepsi ekonomi aja. Tapi kalau misalkan nanti ternyata setelah vaksin kita tetap hidup dengan di tengah-tengah pandemi gitu ya, atau di tengah virus, let's say misalkan vaksinnya belum seampuh yang yang dipersepsikan oleh peneliti-peneliti, mungkin kita akan ada di situasi normal baru beberapa tahun kemudian ketika teman-teman lulus gitu ya. Tapi yang mau saya bilang adalah, karena saya kebetulan lulus menjelang pandemi, artinya saya juga ada di situasi pandemi gitu ya. Saya mau bilang bahwa cari kerja itu susah banget. Well, ini saya sedikit kasih gambaran apa yang saya hadapi ketika pandemi ini. Saya gagal kerja ke 2 institusi gara-gara pandemi. Tapi teman-teman tetap harus survive gitu. Nah, tinggal teman-teman mau pilih perspektif yang mana. Apakah teman-teman mau bertahan dengan keyakinan bahwa memilih jalan untuk tetap hidup syar'i, gitu ya. Atau misalkan teman-teman berpandangan bahwa gini, kalau bahasa Arabnya itu haza min fadli rabbi gitu. Jadi ketika teman mutusin katakan wah ini tidak syariah, ya bismillah gitu. Karena gini, situasi sekarang gitu ya, kalau teman-teman yang belajar ekonomi, tentu teman-teman bisa memprediksi ini kira-kira atau punya opini sendiri kira-kira ini sampai kapan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi gitu ya. Jadi ya meskipun saya udah lama nggak baca literatur akademik, tapi let's say 7 tahun saya di ekonomi, setidaknya mindset saya udah langsung otomatis punya kalkulasi ekonomi bahwa ini mungkin akan panjang dampaknya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru baca sekelas perusahaan seperti Garuda itu baru PHK kemarin. Padahal kita udah pandemi dari berbulan-bulan. Nah, beberapa startup dan segala macamnya. Nah,
perdebatan emosional seperti itu nanti teman-teman akan hadapi, bahwa teman-teman akan ada pada situasi di mana ternyata lulusan ekonomi syariah itu tidak benar-benar banyak diserap oleh perbankan syariah di lapangan gitu ya. Persentase penyerapan lulusan ekonomi syariah itu lumayan kecil, kalah dengan lulusan-lulusan yang konvensional, bahkan yang bukan ekonomi sekalipun. Nah, di situasi itu, ketika teman-teman katakanlah punya pandangan bahwa ekonomi syariah itu soal emosional, tetapi teman-teman kemudian dihadapkan pada teman-teman menolak semua lamaran kerja dari bank konvensional gitu ya, untuk ngejar bank syariah gitu ya. Terus kemudian teman-teman ada di situasi bank syariah kenapa kok malah gak mau nerima saya gitu ya, padahal konvensional mau nerima. Jangan sampai teman-teman mempunyai kesimpulan yang justru bertolak belakang gitu ya, sehingga memberikan persepsi bahwa percuma saya bersikuku dengan ekonomi syariah atau berkeyakinan bahwa syariah itu penting segala macam gitu, tapi ternyata kerja di bank syariah itu susah ya. Toh ternyata bank konvensional itu lebih punya tawaran yang lebih bagus. Nah, jangan sampai teman-teman ada di situasi seperti itu. Sebetulnya ketika teman-teman bicara syariah itu hanya soal, ketika teman-teman memperkecil spektrum syariah itu hanya soal bank syariah, teman-teman pasti bakal nemu banyak kekecewaan gitu. Karena di lapangan gitu, kalau teman-teman ketemu marketing kredit gitu ya dari bank syariah atau pembiayaan deh bahasa syariahnya gitu ya, biar teman-teman lebih ini, akan banyak sekali penyesuaian yang terjadi. Saya misalkan gini, saya pernah ketemu salah satu marketing bank syariah. Saya juga mengatakan bahwa praktik yang dia lakukan menggambarkan konsep ekonomi syariah yang sebenarnya, enggak. Tetapi bahwa banyak sekali penyesuaian yang terjadi di lapangan tentang bagaimana memasarkan produk ekonomi syariah. Kalau teman-teman orang kaya besar, gitu, teman-teman itu bisa nego dalam tanda kutip suku bunga gitu. Kalau di bank konvensional gitu, misalkan ada marketing bank konvensional datang ke kalian gitu ya, nawarin deposito yang tadi. Kemudian mereka nawarin mereka akan negosiasi dari sisi bunga. Jadi kompetisinya perbankan itu dari sisi bunga. Kalau misalkan bank A berani nawarkan 10% untuk satu deposito, maka bank B harus berani menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, sama halnya dengan bank syariah. Bank syariah itu punya step yang lebih lama dalam memasarkan produk, karena seharusnya secara konsep mereka bicara share profitnya berapa yang saya dapatkan. Tapi di lapangan mereka nggak akan bicara lebih detail masalah profit sharing. Teman-teman akan lebih banyak dengar dengan istilah equivalent rate. Nah, ketika teman-teman membaca literatur ekonomi syariah berdasarkan bacaan-bacaan sejarah pemikiran ekonomi syariah, teman-teman bakal banyak banget nemu praktek-praktek yang tidak sejalan dengan konsep yang dilakukan oleh katakanlah Nabi Muhammad, kemudian sahabat dan tabiin segala macam gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada bagian dari ekonomi syariah yang dibentuk oleh kontekstualisasi kondisi pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah akad-akad perbankan syariah, secara umum semuanya tidak terinstitusionalisasi pada waktu itu. Nah, sekarang semuanya berubah menjadi berbentuk institusi. Ada banyak sekali penyesuaian idealisme yang tadinya hanya sebatas transaksi individu ke individu, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk sebuah institusi yang menawarkan produk.
maka kemungkinan besar akan muncul biaya-biaya yang tadinya tidak ada di sejarah-sejarah yang konsep-konsep yang dikembangkan atau yang dipraktekkan oleh sahabat dan juga Nabi Muhammad. Nah, maka yang paling penting dalam melihat ekonomi syariah adalah nilainya. Misalkan gini, saya saat ini, karena tadi saya bilang bahwa sekarang saya berkecimpung di ekonomi syariah, di pertanian. Apa yang saya lakukan untuk tetap memasukkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pertanian yang saya kembangkan adalah saya membuat sebuah skema investasi untuk menawarkan investasi kepada investor dengan skema yang menurut saya itu menggambarkan ekonomi syariah. Buat saya, konsep profit sharing itu, kalau misalnya teman-teman tanya ke perbankan gitu ya, tentang konsep profit sharing yang ada di perbankan, teman-teman mungkin akan kebingungan, kok banyak sekali perubahan atau hal-hal yang justru lebih banyak mirip ke bunga daripada lebih dekat ke konsep-konsep profit sharing yang dikembangkan dalam yang dipraktikkan zaman Rasul gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah berhadapan dengan komersialisme yang terjadi di industri perbankan. Gitu. Nah, bahkan saya sampai 6 tahun di ekonomi syariah, saya nggak pernah paham gimana konsep profit sharing di perbankan. Gitu ya. Karena bagi perbankan, profit sharing itu terlalu high cost gitu. Nah, bagi saya gitu ya, profit sharing itu tidak hanya soal apakah bisnisnya potensial untuk didanai gitu. Enggak. Ketika saya di lapangan mencoba memformulasikan konsep profit sharing dalam skema investasi, saya harus kenal betul investornya gitu. Begitupun sebaliknya, investor harus kenal saya sebagai sebuah individu. Apakah saya punya track record yang tidak berintegritas gitu ya. Nah, kondisi itu harus dipenuhi dalam ekonomi syariah. Makanya kenapa profit sharing itu sulit dikembangkan itu dalam tatanan praktek? Menurut saya pribadi di lapangan adalah terlalu banyak moral hazard yang tidak bisa diukur di dalam praktek profit sharing. Let's say gini, secara konsep profit sharing itu kan bagi untung. Jadi secara konsep ya, nah di perbankan kan lebih banyak revenue sharing, brutonya yang dibagi. Nah, konsep profit sharing itu ketika semuanya sudah bersih atau net profit, baru net profitnya yang dibagi. Nah, ketentuan siapa yang punya wewenang untuk menentukan berapa net profitnya? Ya orang yang diberi dana kan. Nah, sebagai orang yang diberi dana, bagi dia mudah saja buat dia ngambil keuntungan lebih banyak gitu ya. Ya besarkan aja cost-nya, ya kan? Tanpa sepengetahuan si investor. Kita yang diberi dana atau mudoribnya, bisa aja kan kita buat skema kayak gitu. Ketika sebelum net profit dibagikan, kita besarkan cost-nya sehingga net profit-nya menjadi kecil. Tapi kita udah ambil duluan dari brutonya, ya kan? Nah, sehingga ketika net profit-nya dibagikan menjadi lebih kecil, kemudian yang dibagikan ke investor juga kecil. Nah, itu kan sebetulnya hal yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Kalau perbankan mau kayak gitu, mereka nggak akan sanggup buat meneliti apakah orang yang didanai itu punya track record integritas yang buruk dan segala macam. Nah, kalau misalnya perbankan menerapkan profit sharing secara utuh gitu ya, benar-benar net profit, maka mereka tidak bisa memastikan apakah atau bukan tidak bisa, mereka akan kesulitan untuk menentukan apakah net profit yang sudah dilaporkan oleh nasabah yang didanai itu sudah menggambarkan pengeluaran bisnis yang sebenarnya atau enggak. Nah, itu yang saya lihat selama ini kenapa saya sulit memahami profit sharing itu seperti apa. Yang kedua, kalau kita bicara investasi profit sharing, menurut saya pribadi,
bahwa yang dinamakan dengan investasi profit sharing, kedua belah pihak, baik sohibul mal maupun modorik, kedua-duanya mempunyai visi untuk membangun bisnis bersama. Jadi bukan sohibul mal ngasih uang terus di fase di satu waktu dia berharap untuk uangnya dikembalikan gitu ya, plus dia dapat profit. Nah, tapi yang sebenarnya adalah kedua orang itu harus punya visi untuk membangun bisnis bersama. Bayangkan kalau misalkan yang terjadi adalah sohibul mal punya uang, kemudian dia membiayai mudorib. Oke, saya danai, kita kasih hitung-hitungan aja 1 juta atau 100 juta dengan profit sharingnya katakanlah 70-30. 30 untuk investor, 70 untuk pengelola dana atau mudorib. Ya. Nah, katakanlah pendapatan bersihnya untuk tiap bulannya katakanlah 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian otomatis kan 30% untuk investor berarti 3 juta, 70% untuk pengelola dana 7 juta. Nah, di perjanjian ini investor menginginkan agar di bulan ke-12 dia pengen dananya dikembalikan yang 100 juta tadi. Berarti kan 3 kali 12 sekitar 36 juta hak dia dalam profit sharing itu. Let's say misalkan dia dapat flat profit, net profit gitu ya. Jadi tiap bulan dia dapat 10 juta dari bisnis itu. Jadi tiap bulan si investor dapat 3 juta dikali 12. Oke, berarti 36 juta. Dia mengharapkan bahwa di akhir tahun, di bulan ke-12, uang investasinya harap untuk dikembalikan. Maka dia dapat 136 juta. Bandingkan kalau misalkan si pengelola dana mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Di bank konvensional, itu bunganya mungkin sekitar 8-12%. Kalau dia ngajuin pinjaman ke bank konvensional, dia cuma ngeluarin 112 juta, jauh lebih rendah daripada yang dia berikan ke investor dengan profit sharing, ya kan? Nah di sini sebetulnya miskonsepsi yang terjadi. Bagi saya untuk investasi profit sharing itu mengharuskan investor untuk memiliki visi yang sama terhadap bisnis tersebut. Jadi investor jangan mengharapkan untuk dibayar modalnya, dikembalikan modalnya, tapi dia sama-sama ingin berbisnis, menjadi mitra bisnis dengan si pengelola dana. Nah, makanya ketika ini terjadi, mudorib tidak perlu bingung untuk mempersiapkan, menyisihkan pendapatannya untuk mengembalikan modal kepada si investor. Nah ini yang membuat kenapa profit sharing itu sulit banget dikembangkan. Makanya perbankan lebih suka pakai revenue sharing. Atau misalnya secara di praktik ya mereka pakai equivalent rate. Nanti teman-teman, saya juga baru ketemu formulanya ketika berbisnis sendiri gitu ya. Karena nggak punya modal, kemudian ngajuin ke bank nggak bisa karena baru beberapa bulan bisnis gitu. Akhirnya saya buat skema sendiri. Ternyata di situ baru saya temukan bahwa profit sharing itu tidak bisa seenaknya kita ngajuin ke perbankan. Atau tidak bisa kita ajukan seenaknya ke orang-orang. Katakanlah kita tahu satu orang kaya, kita ajukan ke dia pendanaan gitu, nggak bisa gitu. Teman-teman harus tahu karakter si pemberi dana, pun kemudian si pemberi dana perlu tahu karakter kita. Gitu. Nah itu kondisi harus dipenuhi dalam profit sharing di lapangan ya. Saya bicara di lapangan, nggak bicara pada tatanan konsep gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bicara pada tatanan konsep, percaya deh, teman-teman bakal sulit banget ngembangin produk keuangan syariah dalam skema yang lebih sederhana. Nah, kemudian, oke, kita ini aja dulu ya, tanya jawab aja dulu. Baik, panitia boleh dipancing ya. Oke. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait sedikit tadi yang dibahas oleh masnya, boleh langsung meng-unmute
Halo. Sana udah jelas. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Kita udah paham semua mungkin, Mas. Well, oke. Ya, nggak apa-apa. Saya juga paham teman-teman ini webinar ini pasti nggak akan efektif optimal gitu ya. Tapi saya apresiasi teman-teman Forsebi yang masih pengen tetap bikin FBE. Keren banget. Assalamualaikum Kak. Ya, salam. Ini panitia kelihatannya. Tanya boleh nggak? Ya, monggo. Ya. Ini panitia bukan? Bukan, peserta. Oh, oke. Terima kasih sebelumnya ya Kak. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, paham itu tentang fakta di lapangan seperti apa itu akad-akad di perbankan syariah. Tadi menjelaskan khususnya dalam hal profit sharing atau yang kalau perbankan syariah itu sering dikenal dengan profit loss sharing itu ya Kak ya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, apakah hal tersebut juga berpengaruh? Kan kita kenal yang namanya akad mudharabah, kan ada mudharabah muqayyadah sama mudharabah mutlaqah itu. Nah, jadi kalau misalkan yang muqayyadah itu kan di mana? Bentar, takut lupa yang jadi kalau misalkan dalam akad mudharabah muqayyadah kan si sahibul malnya kan menentukan ketentuannya untuk dilakukan atau enggak diinvestasikan dalam hal apa itu. Apakah hal itu juga berpengaruh terhadap fakta di lapangan yang tadi dijelaskan sama Kakak, atau memang keduanya emang sama-sama saja itu, Kak? Oke. Ya, terima kasih. Bisa ditanggapi mungkin. Tapi ini semester berapa? Semester 3. Oke, nggak apa-apa. Saya juga dulu kayak gitu, baca terus buku Adiwalkan Karim sampai hatam buku Adiwalkan Karim yang Bang Islam. Oke. Ya, ini langsung saya jawab aja. Oke. Itu penting buat teman-teman baca sebagai referensi praktek bank syariah, ekonomi syariah di era sejarah pemikiran ekonomi syariah. Tetapi di lapangan, teman-teman, ini sebenarnya cukup tidak relevan bahwa teman-teman bakal ketemu seorang, misalkan muqayyadah itu kan tadi saya ulang, saya takut lupa ya. Jadi tolong dikoreksi. Tadi muqayyadah misalkan si investornya mendikte gitu, bisnisnya harus di sisi apa. Ini bisa relevan untuk atau bisa mungkin diterapkan di bank syariah. Pun demikian, bank syariah agak keteteran untuk menggunakan akad atau membagi mudharabah menjadi dua bagian tadi. Kenapa? Karena cari orang untuk dibiayai itu nggak gampang. Nah, kalau misalkan perbankan syariah idealis memberikan atau menawarkan produk mudharabah dengan skema dua skema yang berbeda itu. Misalkan ada satu investor yang pengen
beli deposito mudharabah. Deposito katakanlah ada ya, saya nggak tahu artinya ada atau enggak. Katakanlah depositonya mudharabah muqayyadah. Terus si investor pengen uangnya itu diinvestasikan di sektor pertanian. Sementara perbankan syariah itu sampai saat ini jarang kasih pendanaan di sektor pertanian karena terlalu high risk. Maka dalam kondisi itu, perbankan syariah nggak akan mungkin untuk bersikukuh memberikan bantuan investasi kepada sektor sektor pertanian. Nah, itu jarang banget praktiknya terjadi. Karena ya, balik lagi, kalau misalnya kita sebagai investor, pada akhirnya yang kita cari bukan kemana itu diinvestasikan, tapi berapa profit yang kita dapatkan dari investasi yang kita berikan ke perbankan. Nanti teman-teman kalau sudah gimana? Mohon maaf ya? Mas, suaranya agak itu Mas, kurang jelas. Cek. Sekarang aman? Aman Mas. Iya, saya ulang ya. Jadi di lapangan, kalau misalnya teman-teman punya banyak uang gitu ya, nanti deh. Kalau sekarang mungkin kita masih berbicara masalah detail-detail teori dan segala macam gitu. Ketika teman-teman sudah lulus dan segala macam, teman-teman punya tanpa sadar punya mindset bahwa teman-teman harus punya uang dan segala macam, atau tanpa sadar teman-teman punya orientasi pemikiran yang berbasis material. Nah, ketika teman-teman sebagai investor di lapangan, yang teman-teman lihat yang utama itu bukan ke sektor mana uang tersebut diinvestasikan, tapi berapa profit yang teman-teman dapatkan dari investasi yang teman-teman bayarkan. Jadi sebetulnya yang ini agak sulit sekali untuk bisa diterapkan. Yang kedua, misalkan kita bukan bicara perbankan syariah. Katakanlah kita nyari orang gitu ya, atau kita sebagai individu yang nggak pengen lewat perbankan gitu ya. Kita pengen aja gitu nyari orang yang butuh modal gitu. Kan kita akan sulit banget. Let's say misalkan kita mau ngebiayain proyek perikanan gitu. Mungkin di situ teman-teman bisa mencari referensinya. Tetapi teman-teman nggak bisa maksain orang yang butuh modal, katakanlah dia buat perikanan, tapi karena teman-teman kekeh muqayyadah pengen ke perikanan, tapi dia skillnya di pertanian, kan nggak mungkin teman-teman paksa dia buat ngelola dana ke perikanan. Nah, kecuali kita menerjemahkan muqayyadahnya gini, kita yang punya hak pengen dipakai apa nih uang investasinya. Misalkan kita pengen ke perikanan, ya cari platform yang berinvestasi di perikanan, yang menggunakan akad mudharabah. Sekarang ada beberapa. Contoh misalkan teman-teman bisa cek namanya startup kandang.in gitu ya. Dia memberikan bantuan-bantuan. Kandang.in itu platform investasi yang uang kita itu diinvestasikan ke sektor-sektor pertanian, perikanan gitu ya, peternakan. Dan mereka sebetulnya menggunakan konsep profit sharing gitu, bagi hasil. Nah, di situ teman-teman punya opsi itu. Teman-teman mau invest di perikanan, di peternakan, atau pertanian. Nah, mungkin kalau muqayyadah diterjemahkan kayak gitu, bisa. Gitu ya. Tapi untuk di perbankan, sulit banget gitu. Kayak gitu ya. Oke, saya agak bahas teknis sedikit. Kalau misalkan teman-teman maksa ke perbankan syariah untuk milih satu sektor tertentu, sementara bank syariah belum pernah garap itu, maka yang terjadi adalah loan to deposit ratio-nya bakal kecil banget, karena uang yang diterima dari nasabah itu akan tertahan dulu, nggak langsung bisa disalurkan ke sektor yang diinginkan oleh nasabah tadi. Di situ mungkin barangkali, mungkin teman-teman bakal nemu jawaban yang berbeda ya, gitu ya, dari dosen-dosen teman-teman gitu ya. Tapi kalau teman-teman ke lapangan gitu ya, sulit banget nemu mudharabah muqayyadah berdasarkan praktek yang ada, yang teman-teman baca di buku gitu. Kayak gitu barangkali.
Gimana Mas, ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak. Kalau misalkan bisa sedikit dipresentasikan itu kira-kira untuk realisasi yang ada tentang akad mundur bermukoyat dalam hal perbankan syariah sesuai fakta di lapangan yang sudah Bapak temukan itu kira-kira berapa persen itu Pak? Saya kurang paham ya berapa ininya persentasenya. Tapi gini, jangankan untuk bicara mudorobah mukoyada, mudorobah mutlakoh, mudorobah secara umum aja itu masih jarang, presentasinya masih kecil. Teman-teman bisa baca datanya di OJK gitu ya. Di antara semua produk pembiayaan perbankan syariah, itu salah satu yang terkecil adalah mudorobah. Cek deh di OJK gitu ya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang mukoyada dan mutlakoh, mudorobahnya aja ya sendiri itu presentasinya termasuk kecil. Gitu ya. Ada kok datanya di OJK. Siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Di chat kayaknya ada tuh, di chat. Kayaknya ada yang ngechat. Oh, di chat ya, Mas. Oh, ini ada pertanyaan Mas dari saudari Maulida Khofifatin Jannah. Izin bertanya, sebagai seorang mahasiswa UIN yang bersinggung dengan dunia ekonomi Islam, sebesar apa pengaruh ekonomi Islam dalam dunia perekonomian yang berjalan di negara kita? Wow, bagus banget nih. Wah, ini saya mau tanya, ini semester berapa yang nanya? Saya penting buat saya tahu semesternya. Saudari Maulida. Orangnya ada, masih ada nggak? Bisa di-unmute. Saudari Maulida Khofifatul Jannah. Kayaknya keluar ya. Oke. Ya deh, saya jawab aja ya. Iya, mungkin semester 1 sampai semester 3 mungkin ya. Atau semester 5 gitu. Pertanyaan ini juga sempat muncul ketika awal-awal saya belajar ekonomi syariah. Karena mungkin skeptikal saya adalah kenapa kok ekonomi syariah itu cuma dibicarakan ketika forum itu bicara soal ekonomi syariah, tapi tidak dibicarakan pada forum-forum yang berbicara soal ekonomi secara umum. Katakanlah gini, sekarang kita sedang pandemi, maka pemerintah sekarang sedang menyiapkan stimulus fiskal dan segala macam. Teman-teman pernah dengar nggak ekonomi syariah disinggung? Ini bukan berarti saya mempertanyakan gitu. Saya pengen tahu aja, teman-teman pernah dengar? Saya nggak nganggap itu nggak ada. Ada kok. Tapi teman-teman pernah dengar nggak pada tatanan apa ekonomi syariah dilibatkan dalam konteks katakanlah sekarang recovery ekonomi selama pandemi? Belum, Mas. Ya. Belum. Belum, okay. Mas. Ya. Ya udah saya duga ya, pasti ada banyak banget soal gitu. Oke, gini. Kalau teman-teman yang ekonomi, teman-teman tahu teori ekonomi yang dikembangkan oleh Keynes. Ya. Teori ekonomi Keynes ini lumayan populer ketika dunia waktu itu terserang oleh virus influenza. Dan juga salah satu, bukan influenza, dunia pada saat itu sedang menghadapi yang namanya The Great Depression atau depresi besar pada tahun itu. Maka semua negara berlomba-lomba gimana caranya mereka bisa recovery, melakukan penyembuhan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan. Teori Keynes mengatakan bahwa untuk keluar dari resesi atau depresi ekonomi, pemerintah perlu memperbanyak bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tujuannya apa? Untuk menstimulus demand. Karena ketika terjadi gejala ekonomi atau resesi ekonomi, yang paling
besar dampaknya adalah penurunan demand, agregat demand. Maka yang dilakukan adalah gimana caranya pemerintah bisa menstimulus demand. Maka yang dilakukan adalah bagi-bagi uang. Udah kasih-kasih aja uang gitu. Supaya orang-orang yang tadinya miskin akibat depresi ekonomi, mereka bisa beli lagi. Punya uang kemudian bertransaksi ekonomi. Maka sektor bisnisnya tumbuh lagi. Nah saat ini, itu dipraktekkan juga. Kalau teman-teman lihat kan, beberapa bantuan ekonomi itu kebanyakan bersifat bantuan tunai. Dikasih uang tiap bulan segala macam. Tujuannya apa? Supaya daya beli yang tadinya rusak akibat mereka kena PHK, akibat warungnya nggak laku, dan segala macam, bisa tumbuh lagi karena mereka punya bantuan dari pemerintah. Mereka beli lagi ke toko segala macam, sehingga sektor bisnisnya tumbuh. Nah, ada nggak di dalam ekonomi syariah yang bisa memerankan, mengambil peran itu, mengembalikan daya beli ekonomi? Ada nggak? Saya mau tanya nih, ada nggak di dalam ekonomi yang mengambil peran untuk mengembalikan atau meningkatkan daya beli ekonomi? Nggak Coba, tahu. ada nggak? Tidak tahu. Tahu. Saya Ika. Saya sok-sokan nanya lagi. Oke. Ada nggak? Yang nggak tahu diam aja udah. Yang tahu nih, saya husnuzan ada yang jawab nih. Tapi thank you yang udah jawab barusan. Ada nggak? Kalau ini berarti nggak ada ya. Oke. Sebetulnya ada teman-teman. Apa? Zakat. Zakat itu kan ada yang sifatnya tidak produktif. Zakat yang udah dikasih aja ke kalangan-kalangan yang mustahik zakat, bilang asnaf itu. Kan mereka nggak punya uang. Kemudian dengan zakat mereka jadi punya uang. Dengan mereka punya uang, daya beli ekonomi mereka menjadi lebih tinggi kan? Menjadi lebih baik. Itu kan sama konsepnya dengan apa yang dikembangkan oleh Keynes. Teori Keynes tadi. Nah, ketika pemerintah membantu dari segi APBN, maka Basnas juga bisa membantu dengan memberikan bantuan uang kepada orang yang terdampak COVID. Ya kan? Maka recovery-nya bisa menjadi lebih cepat. Itu kan ekonomi syariah kan? Nah, ini alasan kenapa teman-teman gak boleh fokus ke perbankan doang. Kalau teman-teman fokus ke perbankan, teman-teman gak melihat potensi ekonomi yang bisa disumbangkan oleh sektor-sektor ekonomi syariah yang lain. Nah itu ya buat ngejawab tadi ya. Jadi memang kebanyakan ekonomi syariah lebih banyak pada tatanan di luar pemerintahan atau di luar kebijakan ekonomi pemerintah. Tapi sebetulnya mereka punya porsi teori ekonomi yang cukup bagus kok, khususnya buat recovery pandemik. Kayak gitu ya. Mungkin bisa jadi tulisan tuh peran zakat dalam meningkatkan percepatan penyembuhan ekonomi. Bagus tuh. Oke. Oke. Ada tanggapan dari saudari. Mungkin ini benar-benar hilang jaringan dia, Mas. Lanjut aja kita ke penanya selanjutnya kepada saudari Nini. Silakan di-unmute dulu. Halo saudari Nini. Iya Kak. Oke. Oke, saya Nini Adinia dari Saibani Prodi Akuntansi Syariah. Mohon izin bertanya Kak. Tadi kan Kakak bilang Kakak lebih beralih ke pertanian ketika tidak mendapatkan pekerjaan kan. Nah, terus Kakak bilang juga kalau di pertanian itu Kakak menerapkan ekonomi Islam yang menurut Kakak itu adalah ekonomi Islam. Nah, bagaimana Kakak itu bukan memberitahu lah seseorang, entah caranya bahasanya mendakwakan lah ke orang bahwa itu adalah ekonomi Islam. Nah, caranya bagaimana? Menurut Kakak itu Kakak akan menerapkan untuk orang lain ya pastilah karena Kakak udah sampai sejauh ini dalam ekonomi Islam. Itu bagaimana Kak Kakak dalam penerapannya? Terima kasih Kak.
Maaf Mas, masih di mute. Iya, jujur saya nggak pernah mengatakan bahwa itu ekonomi syariah. Gitu ya. Karena gini, sebetulnya kenapa muncul ada istilah ekonomi konvensional dan juga ada istilah ekonomi syariah? Karena istilah konvensional itu artinya yang sudah terbiasa dilakukan. Nah, yang kita ingin capai dengan ekonomi syariah adalah gimana caranya syariah itu menjadi konvensional. Jadi konvensional itu bukan terminologi yang buruk gitu ya. Nah, kita kan sering menganggap bahwa ekonomi konvensional itu riba segala macam. Konvensional itu ya terminologi yang disematkan kepada sistem ekonomi yang sudah berlaku, yang biasa kita lakukan. Nah, yang ingin kita lakukan ke depan, saya ulang lagi, gimana caranya ekonomi syariah menjadi konvensional. Jadi ketika kita bicara ekonomi konvensional, yang ada dalam tatanan praktik itu ada syariah itu. Makanya saya nggak menyebutkan apakah skema investasi yang saya kembangkan untuk pertanian saya itu syariah atau enggak. Yang jelas itu dianggap cukup fair oleh pihak-pihak yang terlibat dalam skema itu. Nah, jadi saya nggak bilang karena gini, di lapangan ketika teman-teman bisnis, ya bisnis is bisnis gitu. Agak sulit teman-teman untuk memasukkan embel-embel syariah buat katakanlah target investor teman-teman yang pengen mendanai bisnis kalian, katakanlah mereka cukup menghindari gitu ya embel-embel agama dan segala macam. Nah, maka yang paling mudah adalah udah gak usah kasih tahu aja, cukup mereka rasakan bahwa skema yang sedang dikembangkan itu cukup adil gitu, baik bagi dia maupun bagi kita gitu. Nah, sampai akhirnya mereka ngerasa tahu bahwa itu cukup fair, baru deh kasih tahu nggak itu tuh sebenarnya konsep syariah. Nah, jadi mereka tahu duluan, jadi mereka bisa merasakan duluan, pada akhirnya mereka bisa tahu. Itu kan ya, sebenarnya filosofinya kan orang lebih tahu Rasul itu Al-Amin sebelum dia menjadi nabi kan. Jadi orang lebih tahu figur nabi itu seperti apa sebelum menjadi nabi, baru ketika jadi nabi itu divalidasi. Ternyata sifat ini adalah sifat nabi. Jadi orang lebih mudah terpengaruh karena orang belum tahu bahwa dia nabi atau bukan. Justru ketika mereka tahu bahwa Muhammad itu nabi, justru malah ada pertentangan kan. Mau baik atau enggak karena dia nabi atau punya pemahaman agama yang tidak sama dengan mayoritas umat Arab pada saat itu, justru malah menjadi pertentangan. Jadi udah biarin aja. Kalau saya sih gitu. Oke, thank you. Oke, gimana Mbak Nini? Mungkin ada tanggapan? Halo Mbak Nini. Lanjut dulu Mas ke penanya selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Sudah. Bagaimana buktikan bahwa sejarah itu benar? Karena terkadang sejarawan satu dengan yang lain berlawanan. Ya, makasih. Mungkin teman-teman pernah baca bahwa sejarah itu ditulis oleh yang menang gitu ya. Indikasinya apa? Teman-teman pasti selalu berdebat masalah siapa yang salah sebetulnya di balik ke-30 SPKI gitu ya. Apakah PKI benar-benar bahaya atau enggak gitu kan, masih perdebatan gitu. Karena teman-teman katakanlah baca buku-buku sejarah yang ditulis ketika Orde Baru misalkan gitu ya. Ya, jadi gak ada yang tahu. Saya gak terlalu ambil pusing ya soal sejarah mana yang benar atau enggak, tapi bagi saya ketika sejarah itu mencerminkan nilai-nilai kebaikan, bagi saya itu bisa diadopsi gitu sih. Tapi yang jelas adalah banyak sekali orang yang terjebak pada pemahaman bahwa satu teori itu tidak boleh atau bisa diterapkan pada konteks yang berbeda-beda.
misalkan gitu ya, saat ini muncul gerakan-gerakan yang menolak untuk menggunakan bank syariah. Misalkan namanya X Bank Syariah, kan ada kan, teman-teman bisa dapat itu di sosial media segala macam. Itu silahkan aja. Tapi kalau saya pribadi, gini, mereka beranggapan bahwa praktik akad yang diterapkan oleh bank syariah itu tidak benar-benar syariah. Ya bagi mereka seperti itu silahkan. Cuman bagi saya adalah bank syariah itu tidak mulai pada kondisi di mana semuanya itu sudah syariah. Bank syariah dimulai ketika semuanya sudah terbiasa dengan yang tidak syariah. Makanya bank syariah muncul. Makanya perlu banyak penyesuaian yang akhirnya terpaksa diambil, ya terpaksa membuat mereka terlihat tidak syariah. Karena itu harus diambil untuk dalam rangka mencoba untuk bisa mengimbangi iklim bisnis industri perbankan. Jadi apa istilah usul fikihnya? Malayudroku kulluhu layudroku kulluhu. Sesuatu yang belum sempurna semuanya jangan ditinggalin semuanya gitu. Yaitu bagian dari ikhtiar untuk bisa benar-benar syariah gitu. Gitu sih. Semoga masuk ya ke jawab sedikitnya. Oke. Gimana Mas, sudah? Boleh nambah? Silakan. Sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak moderator juga Bapak materi. Maksud saya jadi Mas saja Mas, panggil Mas saja. Iya, Mas moderator dengan Mas pemateri. Seringkali kita temukan sebenarnya sejarah itu banyak diputarbalikkan fakta untuk kepentingan tertentu, atau yang lebih kita temukan itu untuk kepentingan politik semisal. Kayak seumpamanya contoh Christopher Columbus yang tadi malam itu dibahas, yang menemukan itu, iya memang Christopher Columbus yang ditemukan pertama kali, apa yang dikenal oleh kita yang menemukan benua Amerika pertama kali. Tapi penduduknya siapa, itu yang dipertanyakan seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita membuktikan keasliannya tersebut, sementara terkadang sekolah-sekolah itu hanya dengan sukarela saja memberikan pelajaran kepada siswa-siswa untuk mempelajari sejarah itu tanpa mereka tahu bahwa di antara sejarah-sejarah yang mereka berikan kepada siswa itu ada yang diputarbalikkan. Maka ideologi yang tertanam kemudian kepada siswa-siswa yang semacam itu tetap yang kepada yang diputarbalikkan. Itu yang pertama. Kalau boleh saya nambah kemudian ini lagi Mas pemateri, ekonomi syariah dan manajemen syariah, kemudian hukum ekonomi syariah yang lebih udah sekarang kita lebih dikenal di kampus-kampus. Apa sih sumbangsi yang sejauh ini yang nampak dari pelajaran-pelajaran itu atau mata kuliah yang semacam itu? Padahal dulu ketika masa Rasulullah SAW itu tidak secara literatur secara resmi itu dinamakan manajemen syariah, akuntansi syariah dan lain semacamnya. Tanpa hal yang sedemikian, ternyata Rasulullah itu mampu membawa agama Islam itu dengan benar-benar termanajemen, benar-benar terstruktur, dan bisa kita rasakan hal itu seperti yang sekarang udah tampak dari sejarah-sejarah yang udah diceritakan. Itu keberhasilan Rasulullah tidak bisa kita kesampingkan, bahwa walaupun tanpa secara resmi literatur menerangkan tentang ekonomi syariah atau hukum syariah yang berlaku pada zaman dahulu. Nah sekarang kita lihat udah lengkap nih, manajemen syariah, akuntansi syariah itu udah lengkap. Tapi sejauh mana sih sekarang ini yang paling nampak dari hal yang semacam itu apa sih? Soalnya saya sendiri ini masih belum melihat itu loh Kak. Artinya masih semacam itulah yang saya lihat. Paham. Dan di luar itu saja barangkali Kak. Siapa namanya Muhammad sudah Kak. Dari mana? Semester berapa? Semester 1 masih. Oke. Ini bagus banget ya, semester 1 udah kritis banget gitu. Oke. Mas sudah. Oke. Sebetulnya ini juga problem ketika teman-teman belajar ekonomi syariah, tetapi katakanlah ya, saya nggak bilang semuanya seperti ini. Misalkan satu dosen tersebut hanya menggunakan satu referensi yang kemudian dianggap itu referensi yang paling benar. Dalam proses pembelajaran di kampus, seharusnya tidak ada yang boleh mengklaim bahwa itu
yang benar-benar syariah, benar-benar mencerminkan ekonomi syariah. Karena kalau teman-teman baca, gitu, di dalamnya itu ada banyak sekali mazhab-mazhab ekonomi syariah. Yang ditulis misalkan di buku-buku ekonomi syariah, mazhabnya kan ada mazhab Maisri, ada mazhab Bakir As-Sadr gitu ya, ada mazhab ya segala macamnya gitu. Nah, di dalamnya teman-teman bakal menemukan pertentangan mana yang sebenarnya benar dan juga mana yang salah. Nah, yang menjadi bermasalah betul tadi ketika kita mengklaim bahwa referensi yang kita punya adalah yang paling benar, sementara itu tidak menutup kemungkinan adanya upaya atau tidak menutup kemungkinan bahwa ada referensi lain yang katakanlah memberikan referensi yang berbeda. Nah, mungkin Mas sudah menggunakan katakanlah fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah gitu ya. Ya itu memang seperti itu karena di tahapan siswa sekolah memang tidak memungkinkan untuk berdiskusi secara lateral gitu ya dengan perspektif-perspektif yang luas gitu. Sama halnya dengan kritikan terhadap KBBI gitu ya. Bahwa KBBI tidak bisa memberikan definisi yang utuh dari satu kata gitu. Kalau istilah Rocky Gerung itu KBBI itu mereduksi definisi yang utuh dari sebuah kata. Misalkan bangku misalkan di KBBI ya tempat duduk gitu ya. Mungkin ketika digali dalam perspektif filsafat itu bisa beda lagi. Nah, itu yang terjadi di pendidikan saat ini karena memang tidak memungkinkan buat siswa untuk mengetahui katakanlah satu fenomena ditelaah berdasarkan referensi-referensi yang berbeda. Misalkan gini, teman-teman kalau misalkan bicara PKI, ini contoh ya, ini saya nggak nyinggung apakah benar atau salah. Kalau teman-teman berangkat, atau gini deh, ketika teman-teman bicara soal pahlawan, soal siapa pahlawan revolusi yang segala macam, mungkin referensi teman-teman kalau katakanlah bacaan dari sekolah gitu ya, mungkin itu aja gitu. Tapi kemudian teman-teman masuk kuliah gitu ya, baca lagi tulisan-tulisan yang lain, buku yang lain, kenal katakanlah dengan sosok namanya Tan Malaka gitu ya, yang tidak disebut sebagai pahlawan revolusi, tapi secara nyata dia juga ikut serta dalam proses revolusi di Indonesia gitu. Nah itu yang tidak mampu diakomodir dalam sekolah gitu, karena bakal repot banget, gak banyak guru yang siap gitu. Kayak gitu. Nah yang kedua, apa sih sumbangsi dari yang teman-teman pelajari di manajemen syariah, hukum keuangan syariah, segala macam. Kalau misalkan teman-teman sudah berani keluar dari dunia akademik, teman-teman bakal bisa melihat ini secara luas. Gitu. Kalau misalkan teman-teman baru berada di dunia akademik saja, teman-teman pasti akan melihat ekonomi syariah itu dalam bentuk data. Berapa sih market share perbankan syariah, berapa persentase mudharabah di perbankan segala macam, berapa potensi zakat dan segala macam. Nah, adanya cuma di situ. Tapi kalau teman-teman coba keluar sedikit, gimana sebenarnya persepsi orang tentang bank syariah, tentang ekonomi syariah dan segala macam, teman-teman bakal tahu bahwa ada banyak sekali tradisi-tradisi di kampung yang sebenarnya itu sudah syariah. Misalkan gitu ya, di kita kan sudah banyak gitu. Misalkan ada orang pengen ngelola gini deh, kerjasama antara buruh tani dan juga petani. Di beberapa kasus, buruh tani itu nggak digaji upah harian, tapi berdasarkan bagi hasil. Misalkan panen ini berapa nantinya ya. Dari 100% itu misalkan 40% untuk buruh tani, 60% untuk pemilik lahan. Nah itu kan sebenarnya sudah syariah, cuman tidak di stempel dengan istilah syariah. Kemudian kenapa di zaman Nabi tidak dipilih-pilih ini ekonomi syariah atau bukan? Karena pada saat itu semua tatanan perekonomian sudah mengacu kepada Nabi. Jadi semua sepakat bahwa
apa yang disampaikan oleh Nabi itu ya sudah itu yang dijalankan. Jadi tidak perlu distempel syariah atau enggak. Sekarang kenapa perlu distempel syariah? Karena yang terjadi secara umum itu dianggap tidak syariah. Makanya perlu dibedakan. Nah, kita berharap ke depan yang berlaku secara umum itu ya sudah syariah. Jadi tidak perlu lagi disebut syariah atau enggak, karena ya kita sudah syariah. Yang paling sederhana deh gini. Kenapa rumah makan pecel lele itu tidak menggunakan stempel halal? Sementara rumah makan restoran di mal-mal itu berlomba-lomba menstempel halal. Kenapa? Alasannya adalah karena yang mereka lakukan ya sudah halal dalam alam bawah sadarnya sendiri, bahwa misalkan ayam itu harus ayam yang dibeli itu harus kelihatan proses misalnya kita bicara pecel lele, katakanlah pedagangnya itu secara otomatis sudah mempunyai anggapan bahwa ayam yang baik itu ayam yang kelihatan ketika proses sembelihnya gitu, proses secara Islami segala macam, karena diyakini itu menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Nah, itu alasan kenapa warung-warung penyedia itu nggak perlu stempel, karena buat mereka sudah halal gitu. Jadi aktivitas sehari-hari mereka sudah halal dari sana, jadi tidak perlu dikasih stempel halal gitu sih. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya Mas Sultan, nanti kalau misalnya tanggapan bisa langsung ke Mas Fauzannya aja. Oh, ini masih ada teman-teman. Ya, ini yang masih ada teman-teman yang ada pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama itu Mas, ada pertanyaan dari saudara Rosyad Mahi. Bagaimana menurut kakak peluang secara real potensi lulusan ekonomi syariah dapat terserap dalam perekonomian Indonesia yang saat ini dikatakan memiliki potensi besar mengembangkan halal lifestyle? Gimana ya Mas? Oke. Gini, teman-teman, halal lifestyle itu sebenarnya bukan konsumsi kita sebagai akademisi ya. Halal lifestyle itu sebenarnya potensi yang dimiliki oleh pengusaha gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modal gitu ya, terus teman-teman pengen ekspansi ke konsumen-konsumen yang punya preferensi halal yang cukup tinggi, ya teman-teman harus berlomba-lomba ngasih stempel halal. Jadi sebenarnya halal lifestyle itu nggak ngaruh-ngaruh banget ke kita lulusan ekonomi syariah, enggak. Percaya deh, enggak. Itu tuh balik lagi cuma soal lebih banyak soal urusan bisnis. Halal lifestyle itu kan direspon dengan gimana cara kita memenuhi kebutuhan halal lifestyle kan. Dalam konteks itu urusan pembisnis besar. Bagi pembisnis, stempel halal itu hanya sama halnya dengan stempel BPOM gitu ya. Stempel keamanan makanan untuk dikonsumsi, sama aja, itu urusan gimana caranya barang bisa dipasarkan secara legal gitu ya, secara masif. Jadi seperti itu yang perlu teman-teman lakukan ke depan adalah kalau misalkan teman-teman lulusan keuangan syariah, ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah, teman-teman harus cukup relevan dengan perkembangan baik ekonomi maupun teknologi. Teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan skill pemahaman teman-teman soal ekonomi syariah saja, tapi tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, percaya deh bahwa ke depan dunia akan masuk pada kondisi di mana setiap perusahaan itu akan mendorong terciptanya efisiensi. Efisiensi dalam dunia kerja adalah gimana caranya satu tenaga kerja itu bisa mengakomodir lebih banyak peran-peran kerja yang ada atau job desk yang sebelumnya. Misalnya gini, tadinya untuk mengerjakan 5 job desk di perusahaan itu dibutuhkan 5 tenaga kerja. Kemudian saat ini dengan perkembangan teknologi, ternyata 5 kerjaan itu bisa dikerjakan oleh satu tenaga kerja, oleh seorang programmer. Ya mereka kan mau nggak mau, ya udah cukup cari programmer, maka yang 4-nya lagi di PHK, ya kan? Nah,
teman-teman lebih penting gimana caranya teman-teman bisa relevan dengan keilmuan syariah. Yang lebih baik lagi teman-teman bisa berbisnis gitu ya. Kemudian teman-teman bisa idealis dengan ekonomi syariahnya tanpa khawatir teman-teman berbenturan dengan orang yang nggak suka dengan ekonomi syariah. Karena kalau teman-teman idealis, kemudian pengen kerja di perusahaan, maka teman-teman harus siap berhadapan dengan lingkungan yang tidak syariah. Dan teman-teman tentu nggak akan mungkin mau keluar langsung gitu ya. Well, saya mau cerita, ketika saya lulus dari UIN dengan jurusan ekonomi syariah, saya kerja di anak perusahaan Malaysia ya. Kemudian itu nggak ekonomi banget, jadi itu pure telekomunikasi. Nah, saya ketemu banyak orang yang tidak pakai jilbab, gitu, kemudian pakaiannya teman-teman tahu. Nah, teman-teman bisa bayangkan betapa beratnya cobaan saya gitu waktu itu, bertahan 1,5 tahun gitu. Nah, itu yang saya maksud ketika teman-teman katakanlah berharap dengan dunia kerja, tapi teman-teman pengen tetap idealis, ya bakal susah banget. Kalau misalnya teman-teman pengen tetap idealis, tapi tetap punya uang, ya mau gak mau teman-teman ciptain uangnya sendiri, bisnis, segala macam kayak gitu. Jadi meskipun teman-teman kerja di lembaga syariah sekalipun, banyak banget yang mungkin teman-teman gak sesuai dengan idealisme ekonomi syariah yang teman-teman pegang. Jadi itu, supaya aman, bisnis aja. Oke. Mungkin ada tanggapan dari Masnya. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oh, cukup jelas. Oh, lanjut ke penanya selanjutnya. Tadi itu dari Mas Fajar Sodik mau bertanya. Silakan Mas. Ya, Mas Fajar Sodik. Mas. Izin bertanya ya Mas ya. Jadi tadi kan sempat disinggung sedikit tentang Great Depression itu ya, terjadi krisis besar-besaran saat itu sekitar tahun 1929 kalau nggak salah. Nah, tahun tersebut juga kan merupakan awal bangkitnya kembali ekonomi Islam atau ekonomi syariah di era kontemporer bahkan sampai sekarang itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebenarnya faktor apa yang menyebabkan ekonomi Islam itu sangat sulit untuk berkembang? Bahkan apabila kita lihat sekarang saja, market share perbankan syariah itu hanya sekitar 6% gitu. Apakah memang produk-produknya belum mampu menjawab hal-hal itu semua, atau memang belum mampu, diibaratkan belum mampu menunjukkan bahwasanya sistem ekonomi syariah itu benar-benar sistem ekonomi yang mampu yang seharusnya diperjuangkan itu. Apakah memang dari produknya yang belum mampu menjawab seperti yang dijelaskan bahwasanya belum mampu menjawab hal-hal yang dapat diibaratkan diprioritaskan oleh masyarakat, atau memang seperti apa itu? Padahal kan bisa bila kita melihat ke dalam jangka waktu kan itu udah hampir mau 100 tahun itu loh Mas. Jadi mengapa hal tersebut itu masih memang sangat sulit untuk digaungkan gitu? Mungkin bisa diberikan penjelasan atau pemaparan. Terima kasih. Oke, saya pengen Masnya dihidupin aja. Saya pengen dialog nih. Siap Mas. Dihidupin aja. Oke. Tadi bilang kalau pasca Great Depression itu era kebangkitan ekonomi syariah. Kamu yakin? Bukan kebangkitan, maksudnya mulai lahir kembali di era kontemporer itu Mas. Periodenya 1930. Oke, berarti berbarengan gitu ya, berbarengan. Ya. Oke. Gini, kenapa saya tanya itu? Saya khawatir sebetulnya isu-isu ekonomi syariah itu cuma populer di kita aja yang belajar ekonomi syariah, tapi nggak populer di tatanan diskusi yang lebih umum gitu. Oke. Bicara masalah stagnasi di perbankan syariah atau ekonomi syariah secara umum, sebetulnya market share 5% itu dari tahun 2008 kok. Dari tahun 2010-an itu udah 5% stuck di situ. Dari saya kuliah tahun 2012 itu udah stuck di 4 sekian persen sampai 5%. Bayangin udah 10 tahun itu masih 6% sekarang kan. Jangan-jangan saya pribadi ya, jangan-jangan di Indonesia itu bank syariah itu bisa lebih berkembang. Jangan-jangan ekonomi syariah, saya nggak bicara perbankan syariah, jangan-jangan ekonomi syariah bisa lebih berkembang bukan dari perbankan, tapi dari sektor lain. Contoh misalkan halal lifestyle tadi, gitu ya. Atau misalkan
link wakaf, sukuk link wakaf gitu ya, atau sukuk berbasis wakaf atau wakaf dengan disukukan, kan ada dua kondisi yang berbeda. Cash wakaf link sukuk, dan segala macam. Jangan-jangan potensinya di situ. Jangan-jangan bank syariah kesulitan untuk, jangan-jangan bukan di bank syariah ekonomi syariah bisa lebih berkembang. Nah, bicara masalah kenapa bank syariah itu kesulitan, saya tentu teman-teman bakal punya jawaban yang lebih bagus ketika tanya ke Mas Eka yang kebetulan sekarang bekerja di Bank BRI Syariah. Tapi saya sebagai katakanlah konsumen, dan juga saya punya beberapa kerabat yang biasa pinjam uang gitu ya. Sebenarnya kan bisnis perbankan kan dari pinjaman kan. Jadi bukan mereka lomba-lomba nyari deposito dari konsumen, tapi gimana caranya produk atau uang yang mereka dapat dari konsumen, DPK itu bisa disalurkan ke kredit gitu. Nah, jangan-jangan secara cost itu tidak cukup efisien gitu. Atau misalkan variasi produknya tidak sebanyak dari bank syariah. Nah, untuk ini saya mungkin sarankan siapa Mas yang ini buat tanya ke Mas Eka langsung biar lebih relevan ya. Nanti paling Mas Eka ada beberapa momen bakal ngisi di Versebi gitu. Nah, biar nantinya jadi malah gak mispersepsi dari saya gitu. Oke. Ya, buat saya daripada sekarang ngejar di bank syariah, lebih bagus kita mulai masuk ke sektor-sektor lain. Nah, buat saya pribadi, sebenarnya saya nggak terlalu concern dengan sektor-sektor yang disebutkan sebagai pilar-pilar ekonomi syariah, misalkan bank syariah, zakat, wakaf, dan segala macam. Tapi gimana caranya dengan keberadaan kita, gitu, dengan katakanlah teman-teman berbisnis, dengan pembangunan ekonomi yang teman-teman lakukan itu bisa berdampak kepada masyarakat. Karena kan balik lagi sebenarnya pembangunan ekonomi itu bukan soal instrumen apa yang digunakan untuk membangun ekonomi, tapi seberapa berhasil sebetulnya sebuah instrumen dalam membangun sebuah ekonomi masyarakat. Misalkan di desa gitu, kita melihat banyak kemiskinan. Jangan-jangan solusinya bukan bank syariah, bukan dengan bank syariah, jangan-jangan solusinya dengan cara nilai-nilai syariah lainnya, bukan dengan produk, tapi dengan nilai-nilai syariah. Bisa teman-teman bangun local wisdomnya, kearifan lokalnya dengan nilai-nilai ekonomi syariah, itu lebih bagus menurut saya. Karena orang-orang miskin itu banyak yang tidak cukup familiar dengan produk-produk bank syariah. Maksud saya familiar adalah mereka tidak cukup sering berinteraksi dengan produk-produk syariah. Jangan-jangan buat mereka perlu lembaga yang lebih kecil, misalnya koperasi dan segala macam. Padahal koperasi sekarang otomatis mereka pakai bunga. Nah, sektor-sektor yang lebih kecil itu yang perlu digali sebetulnya. Walaupun ada BMT ya teman-teman bisa bandingkan perbedaan BMT di masing-masing daerah. Gitu sih menurut saya. Jadi lebih bagus jangan fokus ke bank syariah, tapi ke sektor-sektor lain. Oke. Karena udah stuck bertahun-tahun tuh. Jadi ya, itulah. Oke, silakan. Terima kasih. Berarti ada yang kurang ya, berarti dapat dikatakan dalam waktu dekat dari sistem keuangan usaha perbankan syariah itu belum dapat diandalkan untuk menjadi satu sektor yang dapat diprioritaskan untuk majukan itu ya, sektor ekonomi syariah ya, Mas. Berarti kita harus tidak hanya berfokus di bank syariah, harus benar-benar fokus di dalam bidang yang lain, itu termasuk industri halal ataupun juga lain sebagainya itu kan. Ya, menurut saya teman-teman harus fokus ke sektor lain daripada ke bank syariah. Karena belum tentu juga teman-teman terima kerja di bank syariah, susah. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya. Oke, lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Linda Melani. Selain moralitas, apalagi yang menjadi fondasi dalam teori ekonomi Islam? Ya,
Oke, satu lagi. Moralitas itu mengacu pada... Mohon maaf Mas, suaranya agak kurang jelas. Oke. Moralitas itu kalau dalam bahasa agama bicara soal akhlak, perilaku, segala macam. Sebenarnya kalau teman-teman baca artikelnya Upacapra, selain moralitas ada namanya fairness, keadilan. Nah, keadilan dan juga moralitas itu dua hal yang menjadi fondasi utama dalam syariah gitu. Nah, ya misalkan gini, misalkan teman-teman ketemu satu startup pinjaman fintech gitu ya, fintech syariah gitu. Mereka mengklaimnya fintech syariah. Tapi ketika ada nasabah yang nunggak, mereka pakai cara-cara yang tidak islami, kasar gitu ya. Mereka bikin fitnah segala macam. Ya itu kan sudah tidak menggambarkan moralitas dari ekonomi syariah. Nah, kemudian fairness gitu. Fairness tadi saya udah jelasin, keadilan, ketidakadilan segala macam. Misalkan ketika teman-teman pinjam uang di fintech gitu ya. Terus teman-teman udah baca tuh dari fintech syariah, udah baca semua aturan, ketentuan, term and condition-nya, kemudian teman-teman agree gitu ya. Terus ketika satu waktu ada sengketa aturan prestasi, ternyata teman-teman ketemu satu informasi yang teman-teman nggak baca gitu, nggak dikasih dari fintech syariahnya, makanya itu udah tidak mencerminkan keadilan, meskipun dia fintech syariah. Nah, makanya baik moralitas dan keadilan keduanya itu harus ditetapkan. Mungkin teman-teman kalau baca di buku-bukunya di Warman Karim kan akan beda ya rancang bangunnya. Nah, saya lebih suka pakai yang Upacapra tadi, yang moralitas dan juga fairness. Saran saya, kalau teman-teman belajar ekonomi syariah, jangan batasi di referensi-referensi berbahasa Indonesia, karena stuck nanti teman-teman diskusinya itu aja. Nanti ketemu sesama anak-anak KC gitu ya, diskusinya bacaannya sama aja, karena kebanyakan buku-buku ekonomi syariah berbahasa Indonesia itu rujukannya satu, nanti ditulis lagi buku-buku yang lain dengan mengacu ke buku itu. Nah, coba baca artikel-artikel dari Pakistan, dari Fahim Khan segala macam, itu bisa memperluas persepsi teman-teman, perspektif teman-teman terhadap ekonomi syariah, keuangan syariah, dan syariah. Jadi banyakin coba baca-baca artikel-artikel asing gitu tentang ekonomi syariah, lebih banyak. Karena takutnya kalau teman-teman hanya baca buku-buku ekonomi syariah berbahasa Indonesia, teman-teman akan ngerasa kok Bang Syarah gini-gini amat sih, nggak ada kemajuan. Padahal sebenarnya bacaan kita aja yang kurang. Gitu. Oke, gimana? Oke, gimana Mbaknya? Ada tanggapan? Belum ada tanggapan, Mas. Dari teman-teman yang lain masih adakah pertanyaan? Oh. Saya Kak yang tadi itu nggak ada yang Silakan. Gini Kak, ada yang paling menjanggal. Islam itu adalah agama yang akan Nabi alamin. Islam adalah agama yang lurus. Islam agama yang adil tanpa memandang bahwa kecacatan umatnya atau penganutnya. Yang saya bingung kan seperti ini. Kalau memang Islam itu adalah agama yang lurus, saya percaya nih sebelumnya, saya percaya bahwa agama Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang adil, agama yang pokoknya spektakuler lah. Kalau menurut saya yang paling keren itu saya percaya. Tapi ada yang paling menjanggal nih. Kemudian kalau memang Islam itu adalah agama yang lurus, kenapa kemudian dalam hukum-hukum itu harus dari bermasing-masing berbeda? Dari macam-macam imam yang menjelaskan, seperti umpamanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain semacamnya. Ini kan membuat saya sendiri itu dilema, harus ikut yang mana nih? Jangan-jangan yang benar itu, saya kan Imam Syafi'i, jangan-jangan yang benar itu adalah Imam Abu Hanifah dalam pandangannya. Kenapa harus seperti itu? Ada apa dengan sejarah yang dulu kemudian membentuk hal yang semacam itu? Kenapa kemudian dulu itu
kalau memang ada agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang lurus, kenapa tidak hanya satu pandangan saja, biar umatnya itu kan tidak berbeda pandangan. Semisal nih, saya analogikan seperti ini. Kalau di kampus ada dari masing-masing dosen dan ternyata dalam penggambarannya mereka itu berbeda. Otomatis saya kan sendiri sebagai mahasiswa itu kebingungan mau ikut yang mana nih, mau ikut yang dosen A apa yang mau ikut yang dosen B. Karena saya sendiri itu kan masih awam, jadi otomatis nggak tahu yang mana benar. Jangan-jangan yang malah yang dianggap tidak benar yang benar. Bagaimana yang seperti itu? Itu jujur itu dari kejanggalan saya, kejanggalan itu dari kemarin-kemarin yang belum terjawab bagi saya sendiri. Takutnya saya ahli sunnah wal jamaah malah Muhammadiyah yang benar. Jangan-jangan yang malah yang tidak terpandang yang benar kan itu yang saya dengar. Oke. Ya. Mungkin saya nggak akan bicara lebih jauh soal aspek fikihnya ya, aspek mazhab dan segala macam. Tapi yang saya pahami adalah bahwa hadirnya mazhab-mazhab yang sekian tadi gitu ya, itu kan sudah melalui proses sortir yang cukup panjang gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar ilmu hadis gitu ya, saya singgung sedikit aja gitu ya. Ada namanya mustalahul hadis gitu, segala macam. Jadi keempat mazhab yang besar tadi gitu ya, mungkin nanti ketemu 5 mazhab yang lain-lain gitu ya, tapi yang familiar kan itu aja gitu. Jadi semuanya itu sudah melalui proses screening, riset akademik yang cukup panjang. Jadi mereka semua sudah masuk dalam kategori sebetulnya bagi saya mereka semua adalah peneliti, karena mereka punya proses metodologis yang panjang. Gitu. Nah, dalam konteks kenapa kok Islam nggak bisa pakai satu pandangan saja? Gitu. Bagi saya akan lebih menyenangkan ketika sebuah pemahaman itu memiliki perbedaan perspektif yang cukup luas gitu. Karena ada banyak situasi-situasi yang memaksa mereka tidak bisa menerapkan satu pandangan yang sama gitu. Katakanlah kita bicara masalah konteks. Bagaimana kita melihat penerapan Islam di satu daerah dengan kondisi yang berbeda dengan penerapan Islam. Saya nggak bicara Islamnya ya. Saya bicara masalah penerapan Islam. Bagaimana penerapan Islam di daerah lain yang juga berbeda secara geografis dan segala macam. Nah, kondisi itulah yang menurut saya ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu dari saya. Yang memaksa kenapa munculnya banyak perbedaan. Yang kalau dalam konteks kenapa mazhab itu menjadi banyak gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri ya referensinya. Atau tanya ke anak-anak perbandingan mazhab gitu ya, anak-anak syariah. Nah, saya misalkan teman-teman ada di kondisi di kampus, ketemu dosen yang punya pandangan berbeda. Bagi saya pribadi, tidak ada kebenaran mutlak dalam proses proses pembelajaran di kampus. Jadi ketika teman-teman bisa memberikan referensi ketika teman-teman bisa memberikan argumentasi dengan referensi yang juga sama kuatnya dengan dosen, meskipun berbeda, teman-teman nggak salah. Bagi saya, kepuasan itu akan lebih besar ketika teman-teman punya referensi yang berbeda dengan dosen. Meskipun nilainya teman-teman menjadi kenapa itu jadi batas beda agama. Oke, bagi saya pribadi, saya lebih memilih berbeda pendapat, tetapi saya punya keyakinan referensi dengan dosen, gitu ya. Meskipun nilai saya jelek karena beda dengan dosen, daripada saya sekarang maksain untuk sama dengan dosen, tapi saya tahu ada referensi lain yang berbeda dengan pendapat dosen. Jadi dalam proses pembelajaran di kampus nggak ada namanya, bagi saya, kebenaran mutlak gitu. Oh, teori ini yang paling benar segala macam. So, itu hanya teori. Banyak sekali penyesuaian di lapangan segala macam. Ya itu ya. Untuk soal mazhabnya, teman-teman lebih tahu harus tanya ke siapa gitu. Saya cuman punya pengalaman pesantren 3 tahun, jadi saya rasa belum cukup mampu buat ngejawab itu ya. Oke. Itu Mas sudah ya. Siap kakak, siap. Terima kasih jawabannya.
Siap. Intinya jangan khawatir harus sama dosen gitu. Mending baca buku aja yang banyak. Oke, Mas sudah ya, Mas sudah. Mas Holas. Oke, lanjut. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Siapa yang bahas-bahas agama ini? Hei, nggak toleransi dia, hati-hati nih, bisa disadap nih. Kalian ngomongin Nasrani ini tuh teknologi yang dikembangkan oleh Nasrani. Kalian pakai juga. Toleransi agama, Kak. Kayaknya waktunya udah. Oke, saya closing aja ya, karena udah nggak ada gitu ya. Saya closing aja ya. Ya Mas, boleh Mas. Silakan closing. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikut serta dengerin webinar yang mungkin tidak cukup efektif ini gitu ya. Buat saya gitu ya, karena materinya dari saya, bukan dari Forsevinya gitu. Oke, yang pengen saya katakan adalah teman-teman, kalau memang sekarang belum kepikiran buat mau ngapain setelah lulus, yaudah nikmatin aja di kuliah. Pada kenyataannya banyak hal yang menjadi pertanyaan ketika teman-teman nanti setelah lulus, kok ekonomi syariah seperti ini segala macam. Itulah realitanya. Nah, buat teman-teman yang masuk Forsevi, silahkan digali gitu ya, banyak banget potensi yang bisa teman-teman kembangkan gitu ya, baik di akademik maupun non akademik. Di Forsevi juga banyak yang masuk kelompok riset bisnis dan segala macam. Silahkan dikembangkan. Teman-teman nggak harus jadi akademisi semua di Forsevi, nggak harus. Tapi tahu akademiknya perlu, tapi harus jadi peneliti semua nggak wajib. Nah, bakal banyak banget tuh yang juara-juara lomba riset segala macam. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman nggak bisa riset gitu. Biarin aja gitu ya, karena kalau bicara itu bukan cuma soal risetnya, tapi juga soal praktek di lapangan. Kalau misalnya teman-teman bisa jadi pembisnis yang bisa menerapkan ekonomi syariah lebih besar, teman-teman juga sama bermanfaatnya seperti peneliti ekonomi syariah gitu. So diambil aja peran-peran ekonomi syariah yang ada. Semua yang ada diambil masing-masing. Kayak gitu ya. Thank you semuanya. Terima kasih banyak Mas atas ilmunya yang bermanfaat ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Fauzan ini dapat kita amalkan ke depannya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan juga ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, menjelang saya menyerahkan kembali acara kepada Master Ceremony, saya sedikit menyimpulkan dari materi kita pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Mas Fauzan terkait rancang bangun ekonomi Islam. Kesimpulan yang saya dapatkan, fondasi utama kita dalam dalam rancang bangun ekonomi Islam ini yaitu moralitas dan keadilan. Moralitas itu tidak hanya sekedar halalan, tapi juga harus thayyiban. Mungkin closing statement dari saya, teruslah kita ke depannya dapat menggali lebih dalam ilmu tentang perekonomian dengan berlandaskan yang tadi telah disampaikan oleh Mas Fauzannya, yaitu moralitas dan keadilan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Master Ceremony. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kepada Mas Fauzan Husaini,
selaku pemateri dan Saudara Muhammad Haris selaku moderator. Selanjutnya akan diadakan sesi foto bersama dengan pemateri. Kepada pemateri, moderator, dan seluruh peserta serta panitia dimohon untuk mengaktifkan kamera. Dan kepada panitia yang bertugas saya persilahkan. Kak, kalau nggak on cam nggak apa-apa kan? Kalau on cam punya saya langsung keluar nih nanti. Kalau sinyalnya memungkinkan silahkan on cam ya. Kalau sinyal tidak memungkinkan, baik tidak apa-apa tidak on cam. Kepada panitia yang bertugas, silahkan dihitung. Baik, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. 1, 2, 3. Sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzan Husaini selaku pemateri. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kepada Mas Fauzan Husaini selaku pemateri sudah bisa untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Kepada seluruh peserta FBE diharap untuk tidak keluar dari room meeting terlebih dahulu ya, karena selanjutnya ada beberapa pengumuman. Sambil menunggu presensi yang akan di-share di kolom chat oleh panitia. Nah, untuk pengumuman yang pertama yaitu mengenai pengumpulan visi misi bagi para calon ketua angkatan. Terakhir hari Kamis, tanggal 19 November 2020. Pengumuman yang kedua yaitu terkait perlombaan di Versabi Basic Education. Dimohon kepada peserta untuk berpartisipasi dalam lomba Versabi Basic Education, yaitu ada video kesan-pesan, Twibbon, dan kuis. Kemudian pengumuman yang terakhir yaitu mengenai tugas resume dikumpulkan di Google Classroom dengan diketik resume maksimal 1 halaman saja. Untuk format file Microsoft Word dengan format nama file yaitu nama _ nama kelompok FBE _ day4. Begitu ya. Kepada kakak-kakak panitia yang bertugas, apakah presensi sudah di-share? Nah, silahkan peserta mulai bisa presensi di link grup yang telah di-share di room chat. Jangan lupa untuk screenshot, karena screenshotnya nanti akan disertakan di link presensi. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara malam hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi dalam memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada peserta dan panitia FBE 2020. Saya Anas Nisrina Horinisa selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.